Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Zulqa'dah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kemarin telah kita janjikan pada pertemuan terakhir, bahwa mulai hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang nama-nama Allah yang termaktub di bab ke-6, yaitu nama-nama Allah yang akan menumbuhkan pengagungan kepada Allah dan adab kepadanya. Nama yang pertama kali muncul di dalam bab ke-6 ini adalah nama yang sangat sering sekali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan nampaknya nama ini adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Terulang lebih dari 900 kali. Berapa kali? Lebih dari 900 kali. Padahal Al-Quran itu berapa halaman? Berapa? Halaman. 400-an. 600-an. Al-Quran 600-an halaman. Nama ini terulang berapa kali? 900. Berarti kadang-kadang satu halaman bisa lebih dari sekali disebutkan. Apakah nama itu? Nama ini selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah. Apa? Ar-Rabb. Apa? Ar-Rabb. Nama ini adalah Ar-Rabb. Dan sering kita baca dalam doa-doa kita. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana. Rabbi habli minas solihin. Rabbana, Rabbi itu adalah nama Allah Ar-Rabb. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 100. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz ibn Nasir al-Judail hafizahullah ta'ala
الرب جل جلاله. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. Nah, seperti biasanya beliau mengawali pembahasan tentang nama yang mulia ini dengan menyebutkan dalil. Beliau bawakan dari ayat yang muncul pertama kali di situ nama Ar-Rabb, yaitu surat Al-Fatihah. Firman Allah Azza wa Jalla di awal surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kita perlu garis bawahi adalah kata apa? Rabbil Alamin. Jadi di dalam ayat ini Allah berfirman segala puji bagi Allah. Siapa? Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam ayat lain di surat Saba ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mana yang perlu kita garis bawahi? Rabbun ghafur. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menyebutkan tentang sebuah negeri yang sangat makmur. Negeri apa itu? Saba. Suratnya aja namanya surat apa? Saba. Baldatun thayyibah. Negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang sangat baik, sangat bagus. Wa rabbun ghafur. Dan saat itu Allah Azza wa Jalla kepada mereka, ya, kepada penduduk negeri itu sangat menyayangi mereka dan sangat mengampuni. Ya. Tapi akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan akhir dari negeri itu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Setelah dikasih nikmat yang begitu banyak, kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dicabutlah nikmat-nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Hama aja enggak ada. Hama enggak ada. Awalnya di negeri apa? Saba. Kutu, tuma, tidak ada. Saking apanya? Saking idealnya negeri. Jadi kalau mau panen buah-buahan, itu tidak perlu metik. Tidak perlu apa? Metik. Cukup kita bawa wadah di atas kepala, terus jalan kaki. Maka buah itu akan apa? Akan jatuh sendiri. Plung. Sampai ujung sana sudah apa? Penuh. Sabak itu luar biasa. Nah, tapi akhirnya, na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah assalamul afiyah. Guru kita Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah pernah membahas tema ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Apa makna dari Ar-Rabb? Baik, Iqra. المعنى في حق الله عز وجل يطلق الرب في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. Nah, nama Allah Ar-Rabb secara bahasa bermakna Al-Malik, pemilik. Napa? Pemilik atau penguasa. Wa Sayyid,
yang memimpin atau yang merawat, wal mudabbir yang mengatur, wal murabbi yang menumbuhkan dan mendidik, wal qayyim yang mengurusi, wal mun'im dan yang memberikan nikmat. Nama-nama atau makna-makna tadi diringkas oleh Imam At-Tabari dan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah dalam 3 kata. Dalam 3 kata. Pencipta, apa? Pencipta, pemilik dan pengatur. Kenapa? Pencipta, pemilik dan pengatur. Jadi Ar-Rabbu adalah zat yang memiliki 3 sifat sekaligus secara sempurna. Yang pertama adalah sang pencipta, yang kedua adalah sang pemilik, dan yang ketiga adalah sang pengatur. Jadi ketika kita membaca doa Rabbana, itu berarti sudah include, masuk di dalam kata tersebut, wahai yang menciptakanku, wahai yang memilikiku, wahai yang mengaturku. Jadi kata Rabb itu cakupannya sangat luas. Dan satu-satunya yang menggabungkan antara 3 sifat tadi, yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur, itu cuma Allah. Selain Allah, paling bisa salah satu atau salah 2. Misal, yang menciptakan. Tidak setiap yang menciptakan itu memiliki. Ini kita ngomongin manusia ya. Tidak setiap yang memiliki dia menciptakan. Dan tidak setiap yang mengatur dia memiliki. Mudeng. Nah, saya kasih contoh. Tidak setiap yang menciptakan dia memiliki. Contoh, tukang batu. Apa? Tukang batu. Bikin apa? Rumahnya siapa? Rumahnya orang lain. Dia yang bikin, dia yang menciptakan rumah itu. Di banyak perumahan, entah itu perumahan sederhana maupun perumahan mewah. Setelah rumah itu jadi, apa nasibnya tukang itu? Boleh tinggal di situ? Tidak boleh. Walaupun dia yang bikin bertahun-tahun. Setelah dia selesai bikin, setelah dia selesai menciptakan rumah itu, maka dia dipersilahkan untuk apa? Angkat kaki. Karena bukan dia yang memiliki, dia cuma bikin aja. Oke. Terus kita pindah. Apa? Yang memiliki. Kita memiliki barang-barang yang barang-barang itu bukan kita yang menciptakan. Apa contohnya? Ya hampir semuanya. Coba saya tanya sama jenengan, barang-barang yang di rumah jenengan yang jenengan bikin sendiri, apa? Dipan dibikin sama orang lain, kursi dibikin sama orang lain. Garpu, sendok
piring, apa lagi? Yang kecil-kecil aja, nggak usah ngomongin motor, mobil, nggak usah, nggak mungkin. Kita bikin sendiri nggak mungkin. Lawang sumpit. Yang biasa makan pakai apa? Sumpit. Itu kita nggak bikin sendiri. Kita cuma memiliki, bukan kita yang bikin. Dah. Kita pindah ya. Apa tadi? Mengatur. Tidak setiap orang yang mengatur sesuatu itu milik dia. Contohnya, tukang parkir. Tukang parkir. Coba bayangkan tukang parkir dari pagi sampai apa? Malam. Mengatur, ada motor, ada mobil, dari yang paling butut sampai yang paling mewah. Begitu pemiliknya datang, apa kemudian dia akan mengatakan, aja dijukut. Dia itu tugasnya cuma apa? Ngatur. Bukan dia yang memiliki, apalagi bukan pula dia yang menciptakan. Berarti satu-satunya yang menggabungkan antara kemampuan untuk menciptakan, memiliki, dan mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak Ustaz. Loh, kok enggak? Nah itu yang bikin komputer, dia yang bikin, dia yang memiliki, dan dia yang mengatur. Pripun? Kok sepi? Hah? Dia yang bikin, dia yang memiliki, dia yang mengatur. Pencipta komputer. Pripun? Iya atau tidak? Bahan-bahannya bagus. Komponennya bukan dari dia. Apa? Komponennya bukan dari dia. Besi-besinya, plastik-plastiknya, terus apa lagi? Aluminiumnya. Pokoknya komponen itu bukan dia yang bikin. Dia cuma ngambil dari alam, terus dia olah. Itu pun yang olah bukan dia. Dia cuma ngerakit. Kemudian, kalaupun dikatakan dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang mengatur, itu cuma berlaku buat komputer saja, komputer tok. Garpu yang di rumahnya bukan dia yang bikin. Jadi dalam satu rumah itu yang dia bikin, yang dia miliki cuma apa? Satu tok, yaitu komputer. Sedangkan barang-barang yang ada di kamarnya, barang-barang lain yang ada di rumahnya, bukan dia yang bikin, orang lain yang bikin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang mutlak menggabungkan antara tiga hal tersebut. Maha pencipta, maha memiliki, dan maha mengatur. Pertanyaannya, apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang dimiliki oleh Allah, dan apa yang diatur oleh Allah? Ada di ayat pertama surat Al-Fatihah. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lah yang menciptakan al-alamin. Allah lah yang memiliki al-alamin. Dan Allah lah yang mengatur al-alamin. Al-alamin apa? Alam semesta. Semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di langit maupun yang di bumi. Alamnya dan isinya. Langit 7 lapisnya beserta isinya. Bumi beserta isinya. Isinya siapa? Manusia. Terus hewan. Terus
tumbuhan dengan segala jenisnya, hewan dengan segala jenisnya, manusia dengan segala bentuknya. Semuanya yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang mengatur Allah. Maka ketika kita merenungi makna Rabbil Alamin ini, kita akan mengetahui betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sengaja dipilih kata Rabbana atau apa? Rabbi untuk mengawali doa. Jadi ketika kita sudah menengadahkan tangan kita, kemudian kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berarti kita itu sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa yang kita mintai itu adalah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur dunia dan akhirat. Makanya kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia kepada siapa? Kepada yang menciptakan dunia, yang memiliki dunia, yang mengatur dunia. Kita minta kebaikan di akhirat kepada siapa? Kepada yang punya akhirat, yang bikin akhirat, yang memiliki akhirat dan yang mengatur akhirat. Kenapa tidak yakin? Banyak di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak yakin. Makanya tidak dikabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan sama Allah. Ketika dokter memvonis ini sudah kanker stadium berapa? 4. Ketika berdoa, yakin nggak bakal sembuh? Kok sepi? Hah? Tipis. Terus paling ora ya donga. Berarti donga itu hanya sekedar apa? Ben ora domai. Subhanallah. Ketika kita dalam kondisi miskin, semiskin-miskinnya, bahkan untuk makan saja susah. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa haji. Bisa haji. Yakin? Hah? Yakin? Temenan? Atau ya Allah buat makan aja susah. Masa bisa haji? Kenapa jenengan tidak berdoa kepada Allah, ya Allah saya yakin seyakin-yakinnya Engkau bisa menghajikan saya, istri saya, anak saya, bapak saya, ibu saya, cucu saya, serombongan. Kenapa kita tidak punya keyakinan seperti itu? Sedangkan Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya tapi kan ngantrinya masih panjang Ustaz. Masih berapa tahun lagi? Masih 10-20 tahun lagi. Allah yang ngatur alam semesta. Bukan hanya ngatur apa? Antrean haji. Antrean haji itu adalah seujung kuku dari urusan yang ada di dunia ini. Masa nggak bisa Allah untuk mengatur supaya kita segera berangkat? Masalahnya banyak di antara kita ketika membaca Rabbana itu tidak menyadari kandungan dari kalimat Rabbana. Ketika kita membaca Rabbi habli minas salihin, kita ini tidak menghadirkan pemahaman bahwa Rabbi itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Saat anak ini sudah keterlaluan nakalnya, sudah susahnya minta ampun,
Membaca Rabbi habli minas sholihin ya sekedar formalitas. Seapa? Sekecap, sekedar apa? Membaca. Itu pun dongane matanya bu mengendi. Jangankan hatinya, matanya aja sambil doa sambil ngitungi wong sing lagi sholat ya. Gimana akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Maka ketika kita mempelajari nama ini Ar-Rabb dan kita paham, terus kita hadirkan dalam hati kita, itu efeknya dahsyat dalam kehidupan kita. Dan nanti ada pembahasan khusus tentang apa? Buah manis mengimani nama Allah Ar-Rabb. InsyaAllah di pertemuan berikutnya. Efeknya dahsyat. Ya. Kita ulangi ya. Ar-Rabbu adalah yang menggabungkan antara Maha Pencipta, Maha Memiliki, Maha Mengatur. Baik. Lanjut. War-Rabbu fil asli min at-tarbiyah wa huwa insha'u syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Nah, Ar-Rabbu asli maknanya, ya, makna aslinya adalah dari kata at-tarbiyah. Napa? At-tarbiyah. Pernah dengar kata tarbiyah? Tarbiyah itu artinya adalah mendidik, ya, merawat. Itu arti dari kata tarbiyah. Maka di sini dikatakan fil asli minat tarbiyati wa huwa insya'u syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Tarbiyah itu artinya adalah membuat, mendidik sesuatu, ya, menumbuhkan sesuatu secara bertahap sampai sempurna. Jadi manusia itu oleh Allah Azza wa Jalla ditumbuhkan dan dididik secara bertahap. Mulai dari perut ibu kita sampai kita keluar, sampai kita mati. Itu secara bertahap oleh Allah Azza wa Jalla kita dididik. Kita ditumbuhkan, kita dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya mendidik itu enak terus atau kadang-kadang tidak enak? Nah, gini aja saya kasih ilustrasi. Jenengan mendidik anak atau tidak? Kok sepi? Jenengan mendidik anak atau tidak? Mendidik. Apakah saat jenengan mendidik melakukan hal-hal yang enak-enak terus buat anak atau kadang-kadang anak gak suka? Kadang anak gak suka. Pak, nyono artone. Oh ngapa? Waktu ku nomor. Bocah cilik wis tuku apa? No. Jangan kasih. Jangan kasih enggak? Ya enggak lah. Ketika jenengan enggak kasih, anak suka? Enggak. Kenapa jenengan enggak kasih? Padahal sehingga menjadikan anak enggak suka. Kenapa jenengan enggak kasih? Untuk mendidik anak. Allah Azza wa Jalla ketika mendidik kita, itu enggak pasti dengan sesuatu yang enak-enak terus. Enggak mesti dengan sesuatu yang kita sukai terus. Seringkali Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai dalam rangka mendidik kita. Makanya takdir yang Allah tetapkan untuk kita manusia, itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang baik, ada yang tidak baik di mata kita. Tapi sebenarnya semuanya baik buat kita. Saya kasih contoh. Di dalam surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq.
Ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh engkau akan susah payah menjalani kehidupan ini sampai engkau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, sungguh engkau akan susah payah menjalani kehidupan ini sampai engkau menghadap kepada Allah. Pertanyaannya, susah payah itu enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Tidak enak. Pengennya apa? Pengennya tidak susah. Susah di dunia, di akhirat masuk surga. Tapi enggak. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat ini, wahai manusia, engkau pasti akan mengalami susah payah di kehidupan ini. Pertanyaannya, kenapa Allah membuat kehidupan kita dipenuhi dengan kesusah payahan? Itu bagian dari tarbiyah Allah buat kita. Makanya di dalam ayat ini Allah berfirman, innaka kadihun ila rabbika. Sengaja dipilih kata nama Allah apa? Rabb. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa susah payahnya kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah bagian dari tarbiyahnya Allah kepada kita. Kita ini lagi dididik di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang di mana letak pendidikannya dengan kesusah payahan itu, Ustaz? Satu, ketika kita susah payah di dunia ini, kita jadi sadar bahwa rumah hakiki kita bukan di sini. Rumah hakiki kita bukan di dunia. Di mana? Di akhirat. Rumah yang tidak ada susah payahnya adalah di mana? Di surga. Maka jangan menghabiskan waktu dan potensi kita untuk rumah di mana? Di dunia. Justru curahkan potensi, pikiran, waktu, tenaga, harta kita untuk rumah kita yang hakiki. Yang tidak ada susah payahnya di rumah tersebut. Apa? Surga. Jadi kalau misalnya di dunia ini isinya enak terus, gak ada susahnya, pengennya dunia terus, gak merindukan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari pendidikan Allah buat kita, sehingga hati kita itu gak tergantung terus kepada apa? Dunia. Otak kita nggak mikirin terus dunia. Sehingga kita ini nggak dela-dela dunia. Isinya dunia tok. Mikir akhirat sesempatnya. Bahkan ketika melakukan ibadah ngejar akhirat pun yang dipikirkan dunia. Pas apa? Sholat itu kan untuk ngejar akhirat ya. Yang kita pikirkan apa? Bahkan tidak sedikit orang sekarang ibadahnya itu semuanya didedikasikan untuk dunia. Sedekah, kampanye. Sedekah itu kan buat nyari apa? Akhirat. Sekarang sedekahnya pun dibagikan pakai amplop gambar partai.
Zakatnya pun dibagikan untuk nyari dunia. Kurban. Ya. Kalau nggak dipublikasikan di mana? Media sosial atau media massa cetak maupun elektronik, orang marah. Semuanya harus serba dipublikasikan. Umroh, haji, kalau nggak dipasang di mana? Statusnya step by step. Mulai dari pakai ihram, tawaf, apalagi sa'i, semuanya diupload di mana? Di medsos. Untuk mencari like, subscribe, dan komen. Terus apa yang tersisa buat akhirat kita? Kita ini sholat buat akhirat kita. Dari 24 jam itu berapa? Berapa? Jangan sih sekali sholat berapa menit? Berapa? 5 menit tambah. 5 menit. Berapa? 10. Misal. Wis karo ndongane, wis karo ya udah sama zikirnya. 10 menit. Berarti kali berapa? 5. Berapa? 50 menit. Ya digenepaken jadi 1 jam. Sisanya berapa? 23. 23 jam ini sudah buat mikirin dunia. Tinggal sisa berapa? 1 jam untuk mikirin akhirat. Itu pun untuk mikirin dunia. Ketika sholat yang cuma 1 jam itu yang dipikirkan apa? Pabrik, sawah, pemanik, warung, pemanik, game. Ya Allah, mikirin game pas lagi sholat. Karo sholat tangannya karo kayak gini. La haula wala quwwata illa billah. Maka sengaja Allah bikin kita mengalami kesusah payahan di dunia. Supaya kita sadar bahwa dunia ini isinya susah payah. Yang tidak ada susah payahnya adalah akhirat, adalah surga. Sengaja Allah didik kita seperti itu. Lawang di dunia aja sudah dibikin susah payah, pikiran kita masih apa? Dunia terus. Apalagi kalau Allah bikin dunia ini tidak ada susahnya. Apa jadinya? Ini contoh bagaimana Allah mendidik kita. Kemudian pendidikan yang lain, ya, ketika Allah Azza wa Jalla membuat adanya kesusahan di dunia ini adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu butuh apa? Butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasanya identik dengan apa? Susah payah. Jadi Allah Azza wa Jalla menakdirkan adanya kesusah payahan adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu harus melalui perjuangan. Bahkan sejak bayi. Sejak apa? Bayi. Sudah diajari bayi itu bahwa supaya kamu bisa lari kencang, kamu harus berjuang. Apa perjuangannya? Apa perjuangannya? Belumah, terus tengkurap, terus merangkak, terus berdiri. Cukup berdiri. Jagung biru.
berduduk, terus teretean siapa bahasa Indonesia? Merambat, berdiri sambil berpegangan. Masya Allah, bahasa Jawa, Masya Allah. Berdiri sambil pegangan. Terus berdiri tanpa pegangan. Terus berjalan, ya, langkah per langkah. Kemudian baru jalan cepat sampai bisa lari. Proses ini susah atau tidak? Susah. Saat menjalani proses itu, mungkin nggak anak jatuh? Sangat mungkin. Ketika jatuh terbentur atau tidak? Terbentur. Nangis atau tidak? Nangis. Bayangkan, supaya bisa lari saja, lari. Itu dia mengalami susah payah. Jadi dari kecil, dari bayi, kita ini sudah dididik oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa supaya sempurna, itu harus melewati apa? Proses. Maka jenengan, kalau latihan baca Quran, disuruh diulang, terus berhenti. Ya. Mergane apa? Salah-salah terus orang pindah-pindah halaman siji terus ikroe orang pindah-pindah. Kok dibalen-balen? Terus jenengan berhenti kalah karo bayi. Ben ngasuk mangkat. Masa kalah sama bayi? Pernah jenengan lihat bayi putus asa? Bunuh diri? Kendat? Tidak ada. Masa kalah sama bayi? Ya. Ini bagian dari proses. Untuk mencapai kesempurnaan itu membutuhkan perjuangan. Jadi Rabb itu dari kata tarbiyah. Menumbuhkan, mendidik ya secara bertahap. Nah, wa rububiyyatuhu lil 'alami tatadammanu tasarrufahu fihi wa tadbirahu lah. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla Rabb buat alam semesta, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seperti yang saya sampaikan tadi, dan Allah pula yang punya wewenang mutlak di alam semesta ini. Jadi, yang menjadikan orang ada kulitnya merah, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Itu yang punya wewenang siapa? Allah. Karena dialah Rabb. Ya. Yang bikin orang rambutnya keriting, yang bikin orang rambutnya apa? Lurus. Yang bikin hidungnya mancung, yang bikin hidungnya kurang mancung. Yang bikin posturnya tinggi, sedang, rendah. Itu semuanya adalah Allah Azza wa Jalla, karena dialah Ar-Rabbu. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa habis isya apa? Gulung karpet. Ya, sebelum apa? Meninggalkan masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.